Dimanapun Bapak Ibu, rekan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, pada saat ini kita akan membahas bersama-sama tentang sebuah tema, yaitu 4 langkah keluar dari permasalahan hidup, yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualnya minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Dalam program Janji Manis, kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar dari seorang janda yang dalam kesulitannya, yang dalam pergumulannya, dalam himpitan hidupnya. Kita belajar dari janda ini. Alkitab menceritakan bahwa janda ini, suaminya adalah seorang abdi Allah. Ketika suaminya telah dipanggil Tuhan, maka permasalahan yang dihadapinya adalah ia berhutang. Alkitab mencatat bahwa hutangnya sangat banyak, sehingga penagih hutang harus datang ke rumahnya untuk menagih hutang. Apabila ia tidak membayar hutangnya, maka kedua anak gadisnya akan diambil dan dijadikan budak. Adapun tema khotbah saya ini adalah 4 langkah keluar dari masalah. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak diperhadapkan oleh masalah. Siapapun kita, orang hebatkah kita, orang biasakah kita, kaya ataupun miskin, tetap masalah itu pasti setiap kita memilikinya, atau kita diperhadapkan oleh setiap masalah-masalah dalam hidup kita. Nah, hari ini, saat ini, kita mau belajar bersama-sama tentang apa langkah keluar tatkala kita diperhadapkan oleh masalah yang begitu rumit. Saya yakin dan percaya kesulitan besar, masalah besar telah dihadapi oleh ibu ini. Seorang ibu siapa yang tidak sedih? Seorang ibu siapa yang tidak akan menangis tatkala anak gadisnya harus diambil dan dijadikan budak karena demi melunasi hutangnya? Oleh karena kesulitan yang ada itu, maka pada saat itu sang janda ini, dia datang kepada abdi Allah, dia datang kepada Elisa. Lalu dia mengadukan semua peristiwa kejadian yang ia alami. Dia menceritakan masalahnya, dia menceritakan kesulitan hidup yang ia alami kepada sang abdi Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, langkah yang pertama tatkala kita diperhadapkan oleh masalah yang melilit hidup kita, kau jangan putus asa tatkala menghadapinya. Hari ini 4 langkah keluar kita belajar, kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya mujizat Allah pasti terjadi atas kehidupan kita. Langkah yang pertama tatkala kita diperhadapkan oleh masalah, kita membaca dalam ayat yang kedua, dia berkata, jawab Elisa kepadanya, apakah yang
dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan persoalan adalah keterbukaan. Janda ini ia datang dan dia mengadukan kepada abdi Allah itu. Abdi Allah itu bertanya, apa masalahmu? Lalu wanita itu bercerita bahwa kedua anak gadisnya akan diambil. Lalu abdi Allah itu bertanya, apa yang kau punya di rumah agar hutang-hutangmu bisa yang kau lunasi? Lalu sang janda ini berkata kepada abdi Allah itu, ia berkata, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ia terbuka. Langkah pertama tatkala kita diperhadapkan oleh permasalahan hidup, maka kita belajar dari janda ini, yaitu adanya sebuah keterbukaan. Ayatnya yang kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ia datang kepada abdi Allah, dia ceritakan permasalahannya. Apa yang kau punya? Aku sudah tidak punya apa-apa kecuali aku punya sebuah buli-buli yang berisi minyak. Saya yakin dan percaya setiap masalah yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan, harus ada keterbukaan. Ceritakan masalahmu, ceritakan apa yang menjadi problemmu, ceritalah apa yang membuat hatimu gundah, cerita apa beban apa yang menekan hidupmu. Inilah langkah awal terjadinya sebuah mujizat. Inilah langkah awal Allah bekerja dalam hidupmu. Langkah yang kedua, tatkala kita diperhadapkan oleh masalah, bagaimana langkah keluar dari masalah itu? Yang kedua, yaitu adanya sebuah ketaatan. Dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima kita baca bersama-sama, dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Garis bawahi, pergilah perempuan itu daripadanya. Ini berbicara tentang apa? Sebuah ketaatan. Kita mau masalah kita itu keluar. Kita mau Tuhan menolong kita. Namun seringkali ketidaktaatan itu menjadi penghalang besar dalam hidup kita. Kita tidak taat akan firman-Nya, kita tidak taat akan suaranya, kita tidak taat akan perkataannya, sehingga seringkali tidak akan ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat wanita ini, apa yang dia lakukan ketika abdi Allah itu berkata pergilah, maka Alkitab mencatat sang wanita ini, ia pergi, dia menutup pintunya. Ia kumpul bersama anak-anaknya. Ia kumpulkan buli-buli dari rumah tetangganya. Ia lakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah. Kau ingin melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Engkau ingin melihat langkah keluar dari masalah yang sedang engkau hadapi. Bukan saja sebuah keterbukaan, tetapi juga adalah sebuah ketaatan. Dan yang ketiga, agar masalah hidupmu keluar, agar masalah hidupmu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka langkah yang ketiga di ayat yang kelima dan ayat yang keenam kita dapat melihat di situ ada sebuah tindakan iman. Bukan saja keterbukaan, bukan saja ketaatan, tapi yang ketiga ada sebuah tindakan iman. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anak yang mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Garis bawahi, sedang ia terus menuang. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
ada sebuah tindakan iman. Ketika minyak yang sedikit itu dituangkan, lalu buli-buli itu penuh, ia menyuruhkan anaknya lagi untuk mendekatkan lagi buli-buli yang lain. Sampai akhirnya ketika dia berkata, "Masih adakah?" Anaknya berkata, "Semua buli-buli telah penuh." Bapak Ibu, minyak yang sedikit, kalau bukan sebuah tindakan iman yang dimiliki oleh ibunya, maka tidak mungkin dia berkata, "Dekatkan lagi buli-buli yang lain, dekatkan lagi buli-buli yang lain," sampai semua buli-buli terisi penuh. Pertolongan itu terjadi, mujizat itu terjadi. Diperlukan iman dalam hidup kita. Tidak sekedar kita mendengar, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Allah katakan, apa yang firman katakan, kita harus yakin, kita harus berkata ya dan amin. Ambil sebuah tindakan. Maka saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan mengulurkan tangannya buat kita. Kita akan melihat langkah atau jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Yang terakhir, yang keempat, langkah keluar dari sebuah permasalahan hidup yang sedang kita hadapi, yang kita belajar daripada janda ini, yaitu yang keempat, adanya ucapan syukur. Ayat yang ke-7 berkata, "Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutang-hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anaknya.'" Banyak kali ketika kita sudah berdoa, meminta, kita tidak bersyukur, kita tidak meyakini bahwa apa yang kita mintakan pasti ada jalan keluar, kan? Pasti Tuhan memberikan kita solusi. Di sini ia datang lagi kepada abdi Allah setelah ia ditolong. Ia ceritakan sebagai tanda ungkapan syukur di atas pertolongan. Lalu abdi Allah berkata, "Pergi, jualah dan bayarlah hutang-hutang." Saudara, apa yang terjadi? Hutang-hutangnya dibayarkan lewat buli-buli yang telah terisi, lewat mujizat yang dilakukan. Mujizat itu, pertolongan Tuhan tidak langsung terjadi begitu saja. Dibutuhkan 4 hal yang kita belajar bersama-sama, yaitu yang tadi dikatakan. Yang pertama, adanya sebuah keterbukaan. Yang kedua, adanya ketaatan. Ketiga, ada tindakan iman. Yang keempat, ada ucapan syukur. Demikianlah renungan singkat dalam program Janji Manis ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Apabila engkau sedang menyaksikan program ini, kau diperhadapkan oleh masalah suamimu mungkin yang pergi meninggalkan engkau. Kau sedang diperhadapkan oleh anak-anak yang belum bayar uang sekolah. Engkau mungkin diperhadapkan oleh ekonomi yang begitu berat, suami belum bekerja, istri belum bekerja. Kepada siapa yang kau harus lari? Belajar dari wanita ini, ia lari kepada abdi Allah. Datang di bawah kaki Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan, ambil tindakan iman. Jangan dengar suara-suara di luar sana, jangan dengar suara-suara iblis. Dengarkan apa perkataan Tuhan, yakini, pegang, dan ucapkanlah syukur bahwa seolah-olah semua itu telah selesai. Allah telah menolongnya. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Apapun yang menjadi masalahmu, apa menjadi tantangan dalam hidupmu, hari ini kita melihat tangan Tuhan akan menolong kita. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan program ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang telah menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib oleh karena kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa seorang wanita Kau telah menolongnya, telah terjadi mujizat atas kehidupannya. Hari ini hamba berdoa bagi mereka yang mengangkat tangannya. Bapa, turunkan kuasa-Mu, mujizat-Mu, angkat setiap beban, masalah, problema yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Apapun yang terjadi atas hidup kami tetap menaikkan ucapan syukur. Tuhan menolong, Tuhan tidak menolong sekalipun,
tetap ucapan syukur itu kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menyaksikan program Janji Manis ini. Saya percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi dalam program Janji Manis berikutnya.